Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya perkenalkan dulu, saya Ahmad Al-Mubarok, alumni dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten, jurusan Diploma 3 Keperawatan. Banyak kemarin adik tingkat yang bertanya, gimana sih caranya, tips dan juga trik agar bisa lulus uji kompetensi. Disadari ataupun tidak, uji kompetensi itu memang masih menjadi momok yang sangat mengerikan bagi seluruh nakes tentunya. Karena tidak jarang ada beberapa orang ataupun yang harus mengulang karena nilai yang masih di bawah standar dari yang telah ditentukan. Untuk itu simak video ini, semoga bermanfaat ya. Bagaimana tips dan juga trik agar lulus uji kompetensi. Oke, simak ya. Oke, baik teman-teman. Sebetulnya standar nilai kelulusan uji kompetensi itu sendiri adalah berkisar antara 48,5. Itu artinya jika teman-teman menjawab minimal 48,5% dari 180 soal itu, teman-teman sudah dinyatakan lulus ataupun juga dinyatakan kompeten pada uji kompetensi tersebut. Tetapi adapun juga bentuk soal yang sangat menjebak ataupun juga sangat menghabiskan waktu untuk kita baca kembali gitu kan, karena memang soal uji kompetensi itu adalah sebuah cerita, sebuah kasus yang mana akan kita dapatkan sehari-harinya di tempat kita kerja nanti, khususnya di rumah sakit seperti itu. Dan juga estimasi waktu hanya 1 menit pada satu soal, jadi 180 soal itu 180 menit, itu tentunya sangat kurang sekali. Bagaimana caranya untuk mengisi dengan benar, yaitu adalah harus teliti ya, kita harus teliti, kemudian usahakan tidak ada pengulangan pembacaan soal gitu, jadi udah paham. Sebelumnya kita akan bahas yang pertama itu adalah sebelum praukom. Ini sangat penting sekali dan jangan diremehkan sebelum praukom. Sebelum praukom ini adalah bukan pembacaan sistem kebut semalam, tetapi kita review kembali apa yang sudah kita dapatkan pada waktu semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya sampai kita gabungkan atau menjadi kita analisa dan sinkronkan antara materi yang telah kita dapatkan di perkuliahan dan juga selama kita praktek klinik di rumah sakit. Itu kita ingat-ingat kembali karena dengan pengalaman semua soal yang ada di uji kompetensi itu akan terjawab tentunya. Kemudian yang kedua adalah belajar sebagai penyegaran. Belajar sebagai penyegaran di sini adalah jangan terlalu dibebani, kita review saja dengan ringan-ringan saja apa yang telah kita dapatkan di masa kuliah dan juga di masa praktek klinik, karena memang tentunya itu nanti bakal membantu teman-teman semua untuk mengisi soal dari uji kompetensi tersebut. Dan tentunya belajar dengan penyegaran ini sangat membantu sekali untuk teman-teman semua untuk mengingat serta mempersiapkan untuk uji kompetensi yang akan teman-teman hadapi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pelajari yang bukan favorit teman-teman. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang teman-teman kurang disukai, tetapi itu nanti pasti bakal ada di soal di uji kompetensi, karena memang tidak bisa menutup kemungkinan soal yang kita tidak suka tidak muncul, pasti semuanya akan muncul. Oleh karena itu jangan memilih-milih, semuanya pelajari apa yang kita suka dan apa yang tidak suka, karena yang kita tahu pasti tentunya uji kompetensi ataupun soal-soal kasus ya tidak jauh dari sistem endokrin, kemudian pernapasan dan juga vaskuler tentunya, dan masih banyak lain. Bagian reproduksi juga tentunya harus kita pelajari, karena tidak bisa kita pilih untuk tidak suka pada soal tersebut, dan kita harus mengisinya dengan sempurna seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mensiasati mensiasati waktu supaya tidak kekurangan waktu. Di sini teman-teman sangat penting sekali untuk mensiasati waktu pada saat uji kompetensi, karena
teman-teman semua pasti bakal terjebak pada soalnya, pada di kasus yang ada di pada soal tersebut, karena memang rumitnya kata-katanya yang pertama, kemudian pemahamannya harus menggunakan analis yang memang sangat-sangat butuh ekstra lah setidaknya, karena memang waktu ini terus berjalan, sedangkan teman-teman semua membacanya berulang-ulang, itu pasti bakal kehabisan waktu, dan nanti pada di akhir ketika diumumkan waktu tinggal beberapa menit lagi, teman-teman nanti terburu-buru, tergesa-gesa, yang akhirnya tidak fokus. Itu sih yang penting. Yang pertama, di-review lagi ya. Yang pertama ada persiapan Praukom, yang mana harus belajar mereview kembali, kemudian belajarlah sebagai penyegaran, jangan terlalu terbebani. Kemudian yang ketiga, pelajari yang tidak teman-teman sukain. Dan yang keempat adalah mensiasati waktu supaya tidak kehilangan waktu. Ya, itu adalah sebelum Praukom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aprilina Andriani, dosen Poltekkes Kemenkes Banten, yang pada kesempatan kali ini bekerja sama dengan Forkompi untuk membantu teman-teman sukses dalam menghadapi uji kompetensi D3 keperawatan. Nah, di sini kami akan membahas mengenai soal uji kompetensi D3 keperawatan, kemudian akan membahas tips and trik bagaimana mengerjakannya dengan benar dan cepat. Jadi teman-teman, yang pertama yang harus kalian tahu bahwa soal uji kompetensi D3 keperawatan ini terdiri dari 180 soal yang harus Anda kerjakan selama 180 menit. Artinya, teman-teman harus mengerjakan satu soal untuk waktu 1 menit. Ya, jadi ketika kalian membaca soal, yang pertama perlu diperhatikan adalah baca dulu perintah soalnya. Di sini perintah soalnya adalah berapakah dosis yang diberikan perawat tersebut untuk kasus di atas. Jadi perintah soal biasanya di bagian akhir ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah baca soal secara keseluruhan. Kemudian kita fokus nih, soalnya ini mengenai apa dengan melihat kata kuncinya apa sih pada soal ini. Nah, kita lihat kata kunci kasus yang pertama adalah imunisasi BCG, kemudian perawatnya menyiapkan vaksin, dan yang ditanyakan adalah dosis. Jadi, yang tips kelima adalah mengenai eliminasi jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian kita recall kembali materi dan teori yang telah diajarkan di perkuliahan sebelumnya mengenai vaksin BCG. Teman-teman sudah bisa jawab ini soalnya? Ya, benar. Jawabannya adalah D, 0,05 cc untuk vaksin BCG pada anak. Ya, teman-teman, ketika teman-teman nggak bisa jawab, nggak usah terlalu terfokus pada kasus tersebut. Kita lewati aja, kita kerjakan dulu soal-soal yang paling mudah. Nanti di bagian akhir kita balik kembali soal yang sulit tersebut. Tapi jangan lupa ya teman-teman, dicek kembali mana soal yang belum dijawab. Kemudian teman-teman baca cepat soalnya. Kemudian kita cari aja sih kata kuncinya apa gitu ya. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Soal-soal tentang etika ini sering banget keluar teman-teman. Jadi kalian harus tahu apakah itu yang namanya normal efisien itu seperti apa, beneficient itu seperti apa, otonomi seperti apa, dan selanjutnya. Di sini kata kuncinya apa teman-teman? Oh, ternyata pada saat anaknya sakit, orang tua bertanya pada perawatnya, oh anaknya baik-baik saja kata perawat. Padahal anak tersebut mengalami DHF. Jadi perawatnya ini nggak jujur. Jadi menurut teman-teman apa jawabannya? Ya, veracity ya teman-teman. Jadi veracity itu artinya kejujuran. Nah, teman-teman fokus dulu terhadap kasus yang teman-teman kerjakan. Kemudian soal yang ketiga nih, tentang masalah keperawatan utama mengenai kasus keperawatan. Nah teman-teman, kadang-kadang juga muncul soal manakah prioritas masalah. Jadi
kalau ada kata-kata masalah keperawatan utama atau yang prioritas itu redaksinya sama ya teman-teman, jadi kalian nggak usah bingung. Nah, fokus kepada kata kuncinya. Di sini ada peningkatan RR 30 kali per menit, kemudian ada suara nafas ronki, dan juga ternyata tampak sesak ya karena retraksi dadanya juga muncul. Nah, sesuai dengan tips, kita lihat eliminasi jawaban. Ini tidak ada nih tentang nutrisi, kenapa dia muncul. Jadi kita nggak perlu baca jawabannya secara lengkap, jadi kita eliminasi aja. Kita bisa eliminasi poin A, C, dan E ya. Walaupun memang ada hipertermi pada pasiennya, nanti saya kasih tips bagaimana memilih jawaban yang benar, yang paling benar. Jadi soal uji kompetensi ini teman-teman, jawabannya itu biasanya benar sampai yang paling benar. Cuman kita pilih yang mana sih yang paling benar. Ini biasanya diurutkan berdasarkan ABC. Apa sih ABC teman-teman masih ingat? Airway, breathing, circulation. Nah di sini yang paling prioritas masalah keperawatan utama menurut teman-teman apa? Iya benar, bersihan jalan nafas tidak efektif karena kata kuncinya adalah suara nafas ronki. Bisa saja teman jawab suara nafas tidak efektif, tapi setiap diagnosa keperawatan teman-teman bisa cek sendiri di SDKI, dia mempunyai poin-poin penting atau gejala-gejala mayor yang merupakan ciri khas. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa melihat kata kunci itu berdasarkan dari keluhan pasien ataupun juga pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, teman-teman, sedikit tips dari kami, dari saya dan juga Forkompi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam menghadapi sukses uji kompetensi. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.